saat ini lampu sudah menyala, kita sudah bisa saksikan di sini. Mohon izin, kita lihat bahwa penjabat gubernur hadir langsung. Mohon izin Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan juga mungkin ada Bapak Danrem, Bapak Kasrem, jajaran TNI, dan juga Forkopimda. Dan seluruh tamu undangan, Bapak dan Satbrimo berharap kegiatan pada hari ini dapat menghibur Bapak Ibu dan melupakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kita doakan bersama insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, personil Satbrimo Polda Gorontalo kita sudah saksikan pada opening ceremony. Bisa dan mahir dalam tarik suara, dancing dan juga bermain alat musik. Ya. Namun bukan hanya itu saja, salah satu personil Satbrimob juga bisa di bidang komedi. Untuk itu kita saksikan bersama penampilan stand up komedi dari Bribka Maston Jauhari. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semangat ya Pak ya. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu ya. Berikan semangat sekali lagi untuk Bapak Maston. Sebagai penegak hukum yang selalu hormat dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brigade. Mana ini semangatnya, kurang semangat. Selamat pagi Brigade. Izin Jenderal Komandan dan Senior memperkenalkan diri. Nama saya Maston Jauhari, pangkat Bribka, NRP 0279010276755500, itu NRP saya. NRP 86051644, itu baru benar NRP saya. Saya lahir di salah satu kota di Bola Mongondo Selatan, besar di Gorontalo. Tapi tenang, saya anak Jawa asli. Makanya diberi nama Maston. Bapak saya Jawa dan mama saya asli Gorontalo. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Hanya seorang orang tua saya itu hanya buruh kasar. Mama buruh dan papa kasar. Jadi buruh kasar. Istri saya sekarang itu satu. Masih tetap satu, setia hingga akhir. Untuk anak alhamdulillah itu sudah sepakat dengan istri itu sudah cukup. Alhamdulillah anak saya sekarang itu dua cewek, dua cowok. Jadi genap 4 sesuai pangkat Bribka. Nanti kalau tahun depan itu adalah insya Allah Aida itu mungkin akan jadi 5. Saya senang istri saya yang sengsara. Tunjangan anak, berbicara masalah tunjangan anak, berhubung dinas itu hanya dibatasi 2 anak untuk dapat tunjangan. Bagi 2 itu dapat tunjangan dari dinas. Sementara yang 2 itu tunjangan mertua. Dan itu sudah saya programkan. Sebenarnya saya dan istri saya programkan itu hanya 2. Yang 2-nya itu program saya sendiri. Bukan hanya anak, tapi gaji juga itu saya sudah bagi 2. Gaji Brimob saya itu saya bagi 2 juga. Yang BRI sudah saya berikan ke BRI, ke pemiliknya. Sementara mobnya itu yang saya nikmati, tapi tidak sombong. Meskipun tinggal mob, itu alhamdulillah kalau ditambah dengan remunerasi itu masih cukup 7 koma. Tanggal 7 sudah koma. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk perayaan HUT Brimob kali ini. Alhamdulillah sangat luar biasa dengan desain panggung yang sangat spektakuler. Ini saya akan berdiri di perempatan karena banyak lampu merah, kuning, hijau, biru dan semua. Ditambah lagi ada televisi besar ini. Ini televisi ini kalau ditaruh di rumah saya ini tidak muat, sebab rumah saya itu hanya tipe 36. Cocoknya televisi besar begini
Itu di rumah tipe 13, satu rumah di 3 hektar. Bayangkan, satu rumah di 3 hektar, itu pencuri masuk pasti menggunakan Google Map. Harus, kalau tidak pasti kesasar. Alhamdulillah juga saya bisa hadir secara langsung di perayaan HUT Brimob kali ini, karena untuk saya pribadi bulan ini sangat banyak tugas. Alhamdulillah banyak tugas yang di cancel komandan, mulai dari pengamanan OMP. Bicara pengamanan OMP, itu semangat saya, itu semangat 36 pengamanan OMP, 36 semangat saya, serius, sama dengan rekan-rekan yang lain, tapi di cancel oleh komandan, di cancel oleh komandan. Kemudian brigade, kemudian untuk penugasan lagi GSM sama di cancel oleh komandan, sampai pada pengamanan BI juga di cancel. Padahal menurut saya pengamanan BI itu adalah, bagi saya adalah pengabdian. Saya tidak pernah memikirkan tunjangan, honor segala macam untuk pengamanan BI. Bagi kita anggota itu adalah pengabdian kepada negara, sebab BI itu adalah aset negara yang harus kita amankan. Tapi saya di cancel oleh komandan. Oke, BI tanpa saya itu aman, tapi saya tanpa BI tidak aman. Alasan mengapa saya berdiri di sini, ini yang paling, wah ini luar biasa. Saya berdiri di sini ini, bayangkan, saya itu di KBR, kimia, biologi, radioaktif dan nuklir. Bicara masalah kimia, wah di luar kepala, tidak ada yang di dalam. Itu alasannya mengapa saya berdiri di sini, sebab beberapa hari yang lalu saya diperintahkan oleh komandan untuk menghadap ke ruangan. Bayangkan, menghadap ke ruangan seorang anggota itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dan kemungkinan. Kan 2 kemungkinan. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pelanggaran. Dan yang kemungkinan kedua adalah penugasan. Saya sudah senang ini, saya berpikir, oh ini pasti penugasan, karena saya baru selesai Dikbang KBRN di Satlat Bogor. Sombong amat. Pendidikan di sana Dikbang Spes, kemudian kembalinya sampai di dalam ruangan komandan. Itu saya ditunjuk untuk tampil stand up komedi. Mestinya saya yang sudah belajar kimia, masalah kimia tambang, reaksi nuklir, bagaimana caranya itu reaksi nuklir itu ada reaksi berbahaya, itu dikarenakan ada inti atom. Inti atom itu kalau dia kelebihan proton atau neutron, maka untuk mencapai kestabilan dia harus mengeluarkan kelebihan yang tadi. Makanya jangan kalah dengan atom. Atom itu kalau dia kelebihan, dia ngasih. Nah mestinya, jadi ketika dia ngasih namanya itu peluruhan. Dia meluruh. Setelah dia meluruh, dia mengeluarkan namanya gelombang. Gelombang itu hanya ada 3, alfa, beta, gamma. Dan yang paling bahaya adalah gelombang gamma. Gelombang gamma itu dia tidak punya muatan, makanya setebal apapun itu dapat bisa tembus, maka itu bahaya. Mudah-mudahan tidak ada genosida ke depan yang akan kita hadapi. Tapi jika ada, KBR Gorontalo siap. Jangankan untuk menghadapi segala macam ancaman KBR, kami sudah pelajari di sana, didukung oleh alat-alat Polri yang sangat luar biasa alatnya. Untuk kimia tambang itu sudah. Kami kalau ke tambang itu bukan, Pak, ini tidak bisa dilakukan. Bukan, kita tidak mengintervensi mereka di sana, tapi kita ajari bagaimana caranya ekstraksi logam yang ramah lingkungan. Itu yang tepat. Ramah lingkungan. Tumbuhan itu seperti itu. Karena hanya ada 16 unsur yang dibuktikan oleh tumbuhan. Kemarin sudah dibuktikan oleh Brimob Gorontalo. Itu waktu kunjungan Ibu Kapolda. Waktu ke sana itu saya ditelepon oleh komandan saya, Wadanden. Katanya, Ton, bisa nggak ada bibit yang bisa hidup 3 hari, kemudian langsung panen?
Tapi ini kan perintah komandan. Perintah komandan itu hukumnya fardu ain. Serius. Fardu ain. Kalau perintah komandan itu bagi Brimob itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak bisa diwakilkan, harus. Maka saya jelaskan. Bisa komandan, anak buah sudah kuasai semua ilmu kimia. Kalau dengan cara itu bisa. Kita pakai perbandingan rasio 1:1. Oh serius sekali komandan saya. 1:1. Maksudnya gimana tuh? Gini komandan. 1R dan 1P. Mikir lagi komandan. 1R, 1P. Siap komandan. Coba gabung. RP. Siap komandan. RP. Beli di Suawa. Kemudian nanti saya rawat di sana. Nah, tadi saya sudah belajar kimia. Mestinya saya yang sudah tahu kimia itu oleh komandan itu ditugaskan untuk jinakan bom. Karena sudah tahu semua. Ini malah disuruh jadi komedian. Bayangkan, jauh-jauh dari Gorontalo dengan tiket pesawat mahal, balik ke daerah jadi komedian. Tidak linier. Tidak ada hubungan. Hubungannya tidak ada. Itu seperti susu diperas di sapi, dikasih nama beruang, iklan naga. Sama. Tidak linear. Ini secara ilmiah tidak linear. SAG kerjanya di Bapeda. Sama itu. Makanya pas saya mikir, ini kok tidak linear. Khawatirnya saya, itu anggota KBR ada yang tidak mau ikut Dikbang Space lagi. Dan serius kemarin kita itu sudah tersertifikasi melewati pertanyaan-pertanyaan asesor. Wah, ini saya katanya kecil ini. Ini orang kecil kok berani? Saya berani. Kecil boleh, tapi semangat harus. Sudah. Akhirnya dengan melewati pertanyaan-pertanyaan asesor, saya dinyatakan oleh asesor sebagai asesi yang berkompeten untuk menghadapi ancaman KBRN, kimia, biologi, dan radioaktif. Olehnya itu insya Allah kita juga mendukung program cita-cita untuk tumbuhan. Itu pasti kita sudah siap. Yang penting dalam masalah nutrisi. Kalau mungkin dalam masalah hama itu harus kita kolaborasi juga dengan yang lain. Jujur tugas ini sangat berat buat saya. Jagoan kimia kemudian jadi komedian. Saya kalau dapat tugas yang berat itu saya harus melihat wajah istri saya. Buru-buru saya buka HP, saya lihat wajah istri saya. Alhamdulillah, tugas yang diberikan komandan tadi terasa ringan. Terasa ringan, alhamdulillah. Bukan berarti tugas komandan tadi itu tidak berat. Berat. Cuma setelah saya bandingkan, ini yang berat ini. Menghadapi ini yang paling berat. Serius. Itu saya, mungkin yang lain tidak. Kalau saya berat ini, berapa seberat apapun perintah komandan ini yang paling berat susah ini. Haram, betul. Susah. Belum kalau dia tanya ada di mana desa pada apa? Mati. Mati kutuk. Komandan menilai saya dari sisi mana saya itu komedian. Dari sisi wajah, ini wajah pembunuh. Wajah pembunuh dipaksa untuk komedi. Allah. Ini seperti cowok dipaksa untuk lari maraton. Sama. Akhirnya keseharian saya memang sebenarnya terlihat humoris karena hanya dengan begitu saya bisa bersedekah untuk ya seperti tuntunan agama kita. Tabassamu kafi wajhihi kasodaqah. Luar biasa, mantap. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Saya tidak punya duit untuk sedekah, hanya dengan senyum. Bahkan saya programkan itu satu hari minimal 10 orang yang saya buat senyum. 10 orang. Satu hari waktu kembali ke rumah itu saya ingat, hanya 9 orang kurang 1. Mau cari siapa ini? Di dalam rumah hanya ada mertua sama istri. Tidak mungkin saya panggil mertua kemudian sampai ketawa. Aduh kasihan mama Saya pilih istri. Saya mikir lagi. Apa yang bisa membuat istri senyum? Yang bapak-bapak ini pasti bukan rahasia lagi. Serius. Mau dikasih senyuman mereka tidak. Akhirnya saya ingat ada duit 500.000. Saya ambil. Izin sayang, panggil sayang lagi. Ini ada uang 500.000. Dia senyum. Istri saya senyum. Dia yang senyum, saya menangis.
Tapi ternyata untuk menjadi humoris itu tidak enak, sangat tidak enak, serius. Salah satunya contoh, waktu saya ikut di Bank Space itu saya dikenal juga humoris oleh para peserta dan pembina, dikenal humoris. Saat pertanyaan, coba berikan contoh senyawa kimia yang berbahaya di lingkungan kita. Saya langsung jawab spontan, siap kentut. Saya jawab kentut, mereka ketawa. Semakin mereka ketawa, itu saya semakin tersinggung. Memang benar kentut. Akhirnya pembina mengundang saya ke depan untuk jelaskan. Disuruh jelaskan, ayo bagaimana argumentasimu membuktikan bahwa kentut itu berbahaya. Memang berbahaya. Gini, berbahaya sekali itu kentut. Mereka tidak percaya. Saya jelaskan gini. Di dalam pencernaan kita, proses pencernaan itu ada namanya toksin endogen. Toksin endogen itu hasil dari pemecahan disakarida menjadi monosakarida. Ini kalau ada dokter tolong luruskan, Bribka lulusan SMA. Disakarida menjadi monosakarida. Salah satunya adalah disakarida sukrosa. Itu dipecah menjadi glukosa. Glukosa dari disakarida itu dia C12, H22O11. Itu disakarida. Dipecah menjadi glukosa. Glukosa itu gula yang kita makan setiap hari. Itu rumus kimianya C6H12O6. Itu gula. Kemudian gula tadi dirubah menjadi glikogen. Dari glikogen itu adalah cadangan energi buat kita. Makanya kalau kita kurang bergerak, kelebihan gula. Gitu. Setelah saya jelaskan, dari perubahan tadi, pemecahan tadi, itu menghasilkan ada namanya residu. Zat sisa. Zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi. Dikeluarkan, didorong oleh gerakan peristaltik usus, dari lambung, usus besar, usus halus, keluar ke pintu belakang dalam bentuk kentut. Dan hasilnya itu berbentuk H2S, hidrogen sulfida atau amoniak. Amoniak itu adalah penyumbang terbesar dalam baunya kentut. Setelah saya jelaskan ternyata mereka tepuk tangan. Ada senior yang teriak, terbaik Kak Dinda. Ada adik-adik yang serius, manyalah abangku. Padahal tadi mereka ketawa. Manyalah abangku. Instruktur sampaikan, weh Di hebat sekali. Ini saya baru jelaskan kentut. Jauh-jauh dari Gorontalo ke Satlat, Bogor, jelaskan kentut. Mereka juga tidak sadar bahwa mereka bayar tiket pesawat mahal, datang ke Bogor itu cuma dapat ilmu kentut dari saya. Memang untuk menjadi komedian itu sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Kita harus berpikir bagaimana menjadikan audiens itu tertawa. Dan pekerjaan berpikir itu adalah pekerjaan yang berat, serius. Makanya dalam kebanyakan orang itu lebih memilih menilai dibanding berpikir. Dan berpikir itu adalah pekerjaan para pimpinan, bukan pekerjaan para anggota. Anggota itu taunya hanya menilai ketika ketemu dengan pimpinan yang tegas. Oh, pimpinan kita ini terlalu tegas, tegang. Marah, salah sedikit itu marahnya kayak harimau. Giliran pimpinan itu disiplin. Ini pimpinan kita ini terlalu disiplin. Coba buktinya salah sedikit itu kita dibuat kayak menjaga istana. Giliran dia tidak masuk kantor, ditelepon komandan. Halo, assalamualaikum. Kau di mana? Kenapa tidak masuk kantor? Izin komandan, saya sakit. Kamu sakit apa? Panas dingin. Kok sakitmu kayak dispenser? Ada panas dan dinginnya. Seperti itu. Makanya bicara nilai menilai pimpinan harus objektif. Jangan subjektif. Contohnya saya nilai nih. Saya berani hari ini. Nanti mohon izin kalau ada propos biar dulu, nanti setelah dari sini propos. Saya akan menilai pimpinan saya, komandan saya. Komandan saya ini insya Allah mau subjektif ya mau objektif pokoknya sikat. Komandan saya ini orangnya sangat luar biasa, serius. Beliau hebat. Bicara nyanyi dalam segi musik, itu beliau jagoan nyanyi. Bahkan bukan cuma nyanyi, beliau sudah menciptakan 1-2 lagu, itu sudah beliau ciptakan. Yang salah satu liriknya itu, televisi pintar. Pintar televisinya.
Itu salah satu lagu beliau dan masih banyak lagi. Beliau juga jago melukis, memasak apalagi. Untuk melukis dan memasak itu beliau juga jagoan. Bahkan ada satu kekurangan beliau yang saya tahu. Itu benar. Beliau ini tidak bisa menabung. Kenapa tidak bisa menabung? Orangnya boros. Jadi yang beliau tidak bisa itu adalah menabung, karena beliau itu melihat orang sulit, beliau bantu, melihat orang susah, beliau ringankan. Serius. Bahkan jangankan di masalah duka. Nanti kita bagi sama. Jangankan di masalah duka, masalah suka, acara besar seperti ini, itu beliau selalu sedekah. Sedikit lagi beliau itu musawarah dengan kita. Pasti sawer. Luar biasa. Alamak, duit nih. Alhamdulillah sudah masuk. Dan terima kasih banyak. Ternyata tidak sia-sia sebut nomor rekening tadi, sudah masuk. Tapi baru 1 kali. Dari BI belum ada ini. Oh mungkin cash. mungkin cash. Tetapi dalam kemampuan tugas pokok, tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjadi komandan detasemen One Terror Polri. Kemudian beliau pernah juga menjadi pelatih instruktur pertama di Platina. Tapi beliau ini orangnya bosanan. Yang kedua, kekurangan kedua, bosanan. Bagaimana tidak bosanan? Coba kita ingat. 2022 HUT Brimob itu dilaksanakan di Makosat Brimob. 2023 itu dilaksanakan di Makosat Lantas. 2024 dilaksanakan di GPCC yang notabene-nya adalah gedung pernikahan. Saya tadi mulai khawatir yang sampai ada teman saya yang lewat depan gedung ini, kemudian dia telepon saya, itu Brimob lagi nikah masal ya? Karena beliau itu orangnya bosanan, tapi ada satu yang beliau tidak pernah bosan dari dulu. Ibu Ketua Bayangkari cabang Brimob itu tidak pernah bosan. Serius, memang luar biasa. Saya juga tidak habis pikir kenapa komandan ini tidak bosan-bosan. Tepuk tangan untuk ibu dong. Luar biasa. Memang itu baru namanya true love, cinta sejati, never have endings, tidak akan pernah berakhir. Kalau kata orang Arab, laisa mutaakhirun, tidak akan berakhir. Kalau komandan laisa mutaakhirun, itu komandan, saya never give up, tidak akan pernah menyerah. Sebab istri saya itu jaksa, bukan kerja di kejaksaan, bukan. Kerjaannya seperti jaksa, nuntut dan nuntut. Ternyata terpaksa anak itu sebagai saksi, tapi saksi memberatkan. Bagaimana tidak memberatkan? Istri minta iPhone 15, anak minta iPhone 17. Luar biasa. Olehnya itu komandan kita sudah memberikan contoh bagaimana cara hidup berumah tangga yang baik sudah 28 tahun. Kenapa saya tahu? Karena saya dari Urtu. Tahu kisah-kisah komandan, apalagi 28 tahun itu bukan waktu yang singkat. Olehnya itu kita seluruh anggota, ayo stop KDRT. Marilah kita jalani rumah tangga kita dengan penuh kasih, cinta dan sayang. Bukan kaki dan siku malayang. Kalau kaki dan siku malayang itu bukan rumah tangga, rumah duka. Itu serius, itu bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Olehnya itu stop KDRT. Jangan pernah mukul istri. Kalau ingin cari lawan, cari yang kuat. Sebab wanita dilahirkan dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan. Mereka membutuhkan kekuatan untuk bersandar dan membutuhkan pundak untuk menangis. Bakar ban, kita demo. Tapi alhamdulillah Brimob sudah menginjak ke usia 79. Tentunya bicara kedewasaan sudah lebih dewasa dalam melaksanakan tugas. Contohnya kemarin, itu sering orang bilang Brimob itu kalau tugas yang penting perutnya tidak lapar. Itu komandan saya kalau ada yang mengatakan seperti ini di depan dia, itu beliau marah besar.
marah sekali. Kenapa? Kita Brimob itu dari pembentukan sudah diajari yang namanya survival. Survival itu pertahanan hidup. Bagaimana kita hidup di hutan tanpa ada makanan, itu kita bertahan hidup. Makanya bukan alasan untuk kita tidak ada makanan jadi penghambat, tidak. Apalagi dengan komandan saya, itu beliau jagoan masak. Bahkan waktu beliau turun dari titik bor 1 dulu, waktu evakuasi 5 bulan lalu, itu beliau turun tidak langsung pulang ke rumah, langsung ke dapur umum, kemudian buat masakan belut untuk kami anggota yang ada di titik bor 1. Belut yang di sini ada tahu yang belut? Untuk yang belum tahu, belut itu adalah sogili, kata orang di sini itu sogili. Mungkin kalau tidak ada sogili waktu itu, kami di atas sogila. Karena tidak ada bantuan makanan. Bantuan makanan belum ada. Bukan hanya itu, komandan saya itu juga terlibat langsung. Beliau rencananya hanya ngantar kita anggota itu sampai di persinggahan terakhir. Persinggahan terakhir di situ ada warung. Kemudian beliau lihat ada anggota, waktu itu kami sekitar 10 orang Brimob, kemudian 5 orang rekan-rekan TNI yang setim dengan kami untuk pencarian. Itu beliau sampaikan, silakan ambil bekal, rokok sama minuman, silakan. Kami laksanakan perintah itu. Setelah beliau bayar, ternyata 2.500.000. Beliau tidak tahu kalau harga di gunung itu sesuai dengan ketinggian gunung. Semakin tinggi gunung, barang semakin naik. Yang beliau bawa itu hanya uang 1.500.000. Akhirnya beliau toleh-toleh. Cari ATM tidak ada, yang ada hanya tromol. Beliau tidak habis pikir. Akhirnya beliau ambil, lihat sepatu beliau yang mungkin harganya itu kurang lebih 500-an, 1 jutaan. Beliau tambah sama sepatu. Masya Allah, beliau ke gunung itu tanpa menggunakan sepatu. Tidak ada yang bisa percaya seorang kolonel sampai di gunung. Tidak ada. Bukan hanya itu, pas di gunung, waktu tiba, tidak ada yang percaya bahwa dansa kita ini sampai di gunung. Dengan baju yang basah kuyup, karena basah, longsor, banjir. Kemudian Komandan Jafar itu tidak percaya waktu itu, dan tim kami Komandan Jafar tidak percaya kalau tidak percaya kalau komandan itu ada di gunung. Akhirnya beliau sementara evakuasi, beliau sodorkan kaos, ada kaos dan celana. Kaosnya pas beliau kenakan itu kekecilan, kaos beliau kekecilan. Akhirnya untuk celana itu tidak ada celana yang muat untuk beliau karena beliau hampir langsing. Kaos saja kekecilan, celana tidak ada. Yang ini nih, ini kaos kekecilan. Kemudian celana tidak ada yang pas. Jadi beliau memilih menggunakan sarung. Ini saya bisa duga ini hanya sarung, kayaknya tidak menggunakan kolor ini ternyata. Kayaknya ini benar. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya Bribka Maston Jauhari. Jika ada yang salah mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bribka Maston Jauhari.